Sore, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Honda. Apa kabar di sore hari ini, teman-teman ya? Jadi, hari ini saya berada di kedai Ocas ya, yang beralamat di Lingsar. Dan sore hari ini, teman-teman, kita baru habis ngirim sepeda motor ya. Jadi di area Lombok Tengah, terus di Mataram. Itu unit yang kita kirim itu Scoopy stainless brown, dan kita juga mengirim untuk motor Beat Street berwarna hitam. Jadi habis dari ngirim motor ya, saya coba sempat baca-baca di kolom komentar teman. Akhirnya saya mampir langsung menikmati kopi hitam. Dan sore hari ini kita akan menjelaskan beberapa poin-poin pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan inden sepeda motor Honda. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang lagi panas ya, yang lagi hot ya, yang lagi banyak dipertanyakan. Dan tentunya ini kewajiban saya untuk merespon, menjawab teman-teman, karena kita adalah tim penjualan sepeda motor Honda. Jadi sebelum kita lari ke pokok inti permasalahan teman, apa saja yang akan kita bahas sore hari ini teman? Tentunya hal-hal penting yang akan kita bahas, dan ini cara saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, baik itu di kolom komentar ataupun di kolom WA. Nah, di kolom WA ya, ada kolom WA. Nah, sedikit teman-teman, pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan inden ya, nomor urut inden ya. Ini memang saya bahas berulang-ulang teman, supaya bisa mengingat ya, seperti itu, dan tahu proses-prosesnya. Kedua adalah pertanyaan terkait dengan spot Honda teman, baik itu yang di CRF ya, baik itu yang di CB 150X ya, Sonic 150, dan juga spot lain seperti CBR 250, CBR 150 spesial spot. Kita akan bahas teman. Berikutnya yaitu di tipe Matic ya. Di sini Matic di sini memang overall akan saya bahas, tapi supaya tidak kesana kemari, jadi saya fokuskan di unit yang akan datang teman-teman, yang akan kita bahas, yang sering ditanyakan ya, seperti di Vario 125 CBS ISS yang berwarna biru, Vario CBS ISS yang berwarna hitam putih, Beat CBS, Beat Sporty CBS maksudnya, Beat CBS, Beat Deluxe ya, termasuk Beat Street, termasuk juga di Scoopy teman, dan juga di EDV 160. Ini juga kita akan bahas teman. Ketinggalan spotnya Versa 150, oke? Nah, itu akan kita bahas ya, pelan-pelan akan saya jawab teman. Tentunya kita monitor bersama-sama, kita lihat ya, kita akan ulas teman, apakah di bulan Agustus ini unit-unit yang saya sebutkan tadi bisa merapat dan bisa datang pada bulan Agustus. Oke, siapkan kopi kalian. Kita ngopi dulu sore-sore. Kopi hitam tanpa gula. Waduh, kopi hitam tanpa gula ya. Gulanya dikit. Tadi sudah saya makan serabi juga teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Karuna Honda TV, selamat bergabung, salam kenal teman ya. Terima kasih sudah mengklik channel YouTube Karuna Honda TV. Pastikan untuk subscribe ya, dan pastikan untuk menekan loncengnya. Tidak subscribe tidak masalah, yang penting kita tahu informasi-informasi, dan tentunya kita monitor bersama-sama terkait inden sepeda motor Honda. Oke, kita akan bahas satu-satu teman. Di like dulu, di komen-komen dulu, ditanya-tanya dulu, silahkan langsung. Ditunggu like-nya teman-teman. Yuk. Oke, pertanyaan pertama ya, yang berkaitan dengan
distribusi teman ya, yang berkaitan dengan distribusi ataupun inden ya. Inden ya, inden. Nah, di sini teman, distribusi plus inden akan saya bahas, akan saya gabungkan supaya lebih simpel waktunya teman ya. Nah, di sini distribusi teman, di setiap daerah ini sekali lagi berbeda-beda. Saya sering mengucapkan teman, di setiap distribusi di setiap daerah itu berbeda-beda. Konsepnya dari daerah 1, 2, 3 itu berbeda-beda jumlah unitnya ataupun fisik dari motor teman ya, itu jumlahnya berbeda-beda. Nah, di sini sebenarnya teman-teman, untuk soal distribusi, apakah unit Honda ini setiap hari datang? Ya teman-teman, setiap hari datang. Dan distribusinya untuk dari main dealer ya, dari pabrikan, maksudnya dari HHM ke main dealer. Nah, main dealer mendistribusikan unit ke dealer. Dealer akan mendistribusikan unit ke customer. Seperti itulah yang terjadi. Nah, bagaimana proses pembagian inden, teman-teman? Seperti itu. Dan tadi saya sempat melihat, teman-teman, di kolom komentar, yaitu saat unit datang, contoh saja Beat CBS ataupun CRF 150 datang, kenapa saya tidak dapat? Nah, ini menjadi poin-poin yang penting yang harus dijawab. Sebelum kita lari ke sana, teman-teman, kita akan jawab satu-satu masalah distribusi dan inden ya. Nah, distribusi di sini, teman-teman, itu tergantung dari jumlah inden, teman-teman, yang ada di dealer ataupun yang ada di main dealer, seperti itu. Nah, dari pabrikan ke main dealer mendistribusikan unit. Nah, dari distribusi main dealer akan mendistribusikan unit ke dealer. Nah, itu dilihat jumlah dari inden-indennya berapa dan baru didistribusikan. Mana yang terlama itu yang mendapatkan unitnya supaya adil, teman. Dan nanti dealer yang akan berperan penting, yang akan bertatap muka dengan customer, yang akan menginformasikan unit ini datang. Nah, tentunya di tim sales, baik itu sales counter maupun salesman, yang akan mendistribusikan informasi tersebut langsung ke customer. Nah, di sini dibutuhkan informasi dari salesman ke konsumen. Baik itu yang berkaitan dengan nomor urut inden ataupun unit-unit yang datang setiap harinya. Nah, ada tips teman-teman untuk bisa mengetahui nomor berapa kita inden. Silakan teman-teman bertanya ke tim sales ya, tim marketing yang ada di dealer. Lalu setiap hari tim dealer akan mendistribusikan ataupun memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan inden yang teman-teman tunggu. Nah, di situ teman-teman bisa lihat bagaimana progres unit yang datang, pemenuhan unit yang ada, lalu teman-teman bisa melihat langsung ya prosesnya, sehingga estimasi unit yang akan teman-teman dapatkan bisa ditentukan dari unit-unit yang datang tersebut dan sampailah ke garasi rumah. Terjalinnya komunikasi teman-teman sangat penting antara konsumen dan tim marketing. Dan tentunya di sini tim marketing Honda yang akan berperan aktif memberikan informasi-informasi penting tersebut. Sehingga informasi-informasi tersebut bisa diterima dengan cepat oleh konsumen. Khususnya teman-teman yang saat ini inden. Karena sekarang sudah zaman modern, teman-teman ya. Segala informasi bisa disampaikan melalui media sosial, melalui WA, melalui telepon, tanpa harus bertatap muka ataupun melalui handphone ya, bisa juga, dan bisa juga melalui YouTube ya, ataupun video-video yang dibuat oleh tim marketing. Tentunya informasi-informasi itu lebih valid ya. Nah, itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan untuk didistribusi. Pertanyaan pertama dan inden, teman-teman. Kedua, teman-teman, terkait spot, teman-teman ya, CRF 150, Sonic, CBR, teman-teman ya, terus Versa. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu yang saya baca, teman-teman. Bahkan tetap ya akan saya respon, bahkan masuk ke WA juga untuk menanyakan
keberadaan dari motor CRF sampai sekarang ini terus ya menjadi poin utama yang mungkin trending teman-teman ya, pertanyaan CRF ini. Bahkan tidak bosan-bosannya akan saya informasikan, dan saya sampai hari ini teman-teman tetap memonitor pergerakan unit datang, dan akan saya sampaikan kalau memang ada informasi-informasi penting yang akan teman-teman dapatkan juga terkait dengan CRF 150. Nah, untuk CRF teman, di wilayah Mataram memang ini lagi on progress unitnya, akan dibagi unitnya teman. Jadi sistemnya seperti ini teman ya. Saat sudah plan estimasi untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, motor CRF 150 ini sudah menjadi poin utama yang akan datang. Tentunya misalkan contoh nih, ada 50 unit CRF yang akan datang di wilayah NTB. Dan tentunya di sini unit CRF yang datang tersebut akan dibagi di seluruh dealer, teman. Karena dealer di wilayah Nusa Tenggara Barat, ya Mataram, Lombok, teman-teman, itu terdiri dari beberapa kabupaten, ya. Baik itu di Lombok Barat, teman-teman, ya. Terus ada di Lombok Tengah, ya, ada di Lombok Timur, teman. Sumbawa, Dompu, Bima, Lombok Utara, ya. Seperti itu, teman-teman. Sehingga dealer-dealer keseluruhan jumlahnya 29 dealer itu juga akan dibagi. Nah, sistemnya dari main dealer seperti apa cara bagi dari keseluruhan dealer tersebut? Nah, dealer-dealer Honda yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang inden CRF, misalkan teman jumlahnya, misalkan contoh ini, keseluruhan jumlahnya 100, yang datang 80-an misalkan, atau 50 yang datang. Otomatis itu kan berkurang, akan minus teman 50. Nah, bagaimana cara pemenuhannya? Seperti itu. Nah, cara pemenuhannya itu teman-teman akan dilihat nomor urut inden dari dealer-dealer tersebut yang paling lama. Seperti itu. Makanya ada dealer Honda yang tidak dapat nanti unitnya, padahal unit itu datang per wilayah. Nah, seperti itu teman-teman sistem pembagiannya. Ya, dari dealer setelah mendapatkan distribusi akan diinformasikan ke tim marketing, dan tim marketing akan menginformasikan ke konsumen. Seperti itu konsepnya, kecuali konsumen yang diinformasikan tersebut mendapatkan halangan, misalkan pembatalan pembelian atau pending berkaitan dengan DP ataupun problem-problem. Ya, seperti itu yang sering saya alami, teman-teman ya, saat kita bertemu dengan customer, ya, user kita, ya. Jelas, teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan CRF 150, dengan Sonic, dengan Versa, ya, dengan CBR 250 RR, apakah di bulan Agustus ini datang, ya, termasuk ya Matic, teman-teman, yang akan kita bahas secara global, akan kita bahas secara terperinci, tetapi akan saya jawab di spot. Sekali lagi, teman-teman, jangan gabung aja, teman-teman ya, yang berkaitan dengan inden, baik itu di spot, baik itu di Matic, teman-teman. Matic ini yang saya sebutkan seperti Beat Deluxe, Vario 125, 160, PCX, Scoopy, ADV, teman-teman. Versa yang spot, ya, Sonic, ya, CRF 150, bagaimana nasibnya? Apakah di bulan Agustus ini datang? Pola distribusi, sekali lagi, di setiap daerah ini beda-beda, teman. Saya tidak bisa membaca distribusi unit yang datang di daerah teman-teman. Dan itu mungkin menjadi acuan, teman-teman ya. Ya, saya tidak bisa bertanya apakah unit-unit yang datang itu bisa saya tahu. Yang saya informasikan di sini, pemenuhan unit datang seperti CRF 150, ya, seperti Beat CBS, ya, Versa, ya, terus untuk unit Beat, teman, itu datang, teman. ADV datang, ya, termasuk di Scoopy datang, teman. Hanya tinggal menunggu.
Ya, kalaupun memang di bulan Agustus ini kan baru berjalan sekitar 13 hari, teman-teman ya. Masih ada beberapa hari lagi untuk pemenuhan unitnya. Nah, tentunya di sini sekali lagi unit-unit ini dalam perjalanan. Dalam perjalanan mungkin di beberapa daerah, di beberapa dealer, di tempat teman-teman mungkin ada CRF sudah datang, tetapi belum dapat unitnya. Seperti itu, karena belum dapat nomor antriannya. Seperti itu. Nah, kalaupun teman-teman menunggu unit-unit ini belum dapat, ya tunggu saja ya. Pergerakan distribusi sudah mulai banyak yang saya lihat teman-teman ya. Tinggal dari teman-teman dibutuhkan kesabarannya supaya di bulan 9 ini juga akan on progress, akan bisa unit-unit ini sudah mulai normal lagi. Ya, tetap semangat. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, karena saya harus pergi ke barbershop untuk cukur rambut. Jadi mau bertemu dengan klien juga ya. Hal-hal itu akan kita lanjut lagi, oke? Salam satu hati buat teman-teman semua. Silahkan dibikin kopinya. Dibikin kopinya, teman-teman buat kopi pada sore hari ini. Dan saya ucapkan selamat bermalam minggu buat teman-teman semua yang single, yang triple, dan yang double. Double ketawa ya Pak ya. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa di akhir video subscribe dan pastikan untuk menekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda TV. Bye-bye.